Kamu mau cerita apa dari aku? Aku ada semua. Ayo, aku udah setengah gila nih. 5, 4, 3 and close the door. Wih, kita tuh ya udah kenal berapa lama ya? Berapa puluh tahun kan? Wih, lama bener. Lama kan ya? Lu umur berapa sekarang, Ben? Gue 43. 43, gue hampir gocap. Iya. Gue hampir gocap. Gila ya, tapi kita masih adalah masih kasih kesehatan ya, amin ya. Amin, iya. amin. Gue tuh masih 43 loh, gue tuh temenan sama dia udah lama ya. Terus kalau ada apa-apa tuh kita saling cerita, saling bantu. Pokoknya kalau gue prinsip teman tuh gini, Ben. Kalau gue nggak bisa bantu, mending gue diem. Itu. Kita happy, makan warteg 20.000, happy juga. Iya. Nggak ada bedanya. Beda di keringet doang. Iya gak? Ben, tapi tuh gue tuh maunya judul. Masya Allah, ntar salah lagi tuh gue tuh. Kan gue yang belajar dari Ruben. Belajar dari Ruben. Amin. Hidup, mengatasi masalah, mengatasi apa. Kalau ada masalah besar kayak nimpa lu dan sebagainya. Kalau gue lihat lu kan baru kalau tenang. Gimana caranya? Iya, karena mungkin gini Mas, gue terbiasa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau orang ada masalah, kita bisa bantu nih. Ya, tapi kalau gue ada masalah itu maksud gue bisa selesaikan sendiri dan gak mau ngerepotin orang lain sebenarnya. Gitu. Bagaimana caranya? Zaman dulu tuh gue pernah yang namanya kalau kita lagi ada orang nih makan depan kita nih ya. Itu dia bisa makan sendiri gak nawarin. Padahal lu lapar gitu. Iya, maksud gini. Kepengen tuh itunya tuh dikit tuh gitu. Dan bener gak ditawarin, dia makan sampai habis sampai gitu. Jadi itu adalah gue nggak akan pernah bawa makanan ke satu tempat kalau ada yang nggak makan gitu. Jadi gue, misalnya gue pergi ke satu tempat nih, ya, gue mau beli makanan itu gue take away, ya berarti gue mesti beli banyak. Ya. Ada lagi orang yang ngeliatin itu makanan, akhirnya jadi kayak gue gitu. Iya, jadi ngalamin apa yang kita alamin, kita nggak mau orang lain mengalami apa yang ngalamin. Oke, tapi kan dalam hidup itu kadang-kadang nggak seluruhnya adil, Ben. Lu kadang-kadang dicaci maki, lu difitnah, semua masalah deh. Ya. Emosi yang terlalu gimana gitu, akhirnya gue larinya ke panti asuhan aja. Gitu. Pertama, gue pengen ngajarin diri gue untuk bersyukur. Gitu. Masih bisa berpikir bersyukur? Harus. Jadi gue harus lanjutkan itu kan. Kalau enggak nanti gue gak akan temu damai dalam diri gue sendiri. Emosi, kemarahan, emosi. Ini, lu lihat gue yang sekarang udah kayak bukan gue yang dulu. Yang gue kalau dulu ada apa? Wah, hajar bleh, sikat. Banyak gue ramu dulu, banyak gue pikirkan dulu. Waktu yang panjang sekali. Menyakitkan, tapi menurut gue ini proses pendewasaan yang Allah mau kasih berubah. Ketika gue sudah menjadi seorang muslim, menurut gue, ya gue kan mau ada tiang sanggahnya. Kalau gue nggak turut, gue nggak taat itu terus mau gimana guanya? Tapi kan ada beberapa hal yang terus akhirnya lu mau tidak mau membalas kan? Iya, menjelaskan kan? Menjelaskan kan? Iya kan? Akhirnya gue menjelaskan dan meluruskan. Itu pun gue melewati beberapa pertimbangan. Nah itu dia makanya. Untuk kan gue melihat bahwa suara Ruben kan untuk menjelaskan aja. Harusnya dia berpikir berapa ribu kali nih untuk menjelaskan. Wah gila, lama banget Mas, lama. Gak ada kepingin. Wah kurang apa gue tanya. Gue tanya kurang apa tuh dari kantor perusahaan ya, dari cerita. Lu bukan kemarin. Nah itu, lu bayangin nggak? Kantor lu habis juga kan barang-barang. Habis. Karena dia sempat cerita sama gue, Allah maksud kantor gue barang-barang gue hilang semua. Habis. Itu gimana ceritanya sih? Gue. Jadi gini, orang ini tuh udah pernah tiba-tiba keluar. Nah, keluar pada saat dia keluar ternyata gue tiba-tiba dapat tagihan BI checking. Oke. BI checking. Iya. Sorry gue dapat gue bilang gini, "Hah, BI checking? Kok nggak ada ke gue? Ada ke email katanya." Nah, pemirsa, kita kagak pernah buka email nih. Benar. Kita kagak paham buka email. Iya benar. Yang buka email pasti karyawan gue nih. Kita jarang buka email. Iya. Karena gue nggak ada apa-apa juga. Iya. Jadi gue suruh dia buka email. Nah terus? Gitu. Iya nih ada tagihan katanya. Kalau nggak ngomong, kan karyawan gue nggak pernah akan buka email kalau nggak gue suruh. Iya benar. Gitu menurut dia. Gue nggak pernah gitu email. Jadi gue kalau buka email mesti di kantor gitu. Oh iya. Dan ternyata dia pakai uang gue udah hampir berapa dia? 200 hampir 200 juta.
Jadi kartu kredit yang nggak pernah gue pakai. Ini kartu kredit kantor. Gue pribadi. Lu kok bisa ada di dia? Itu pertanyaan gue. Katanya gue pernah nyuruh untuk pakai itu. Iya sih. Oh. Tapi yang gue bingung gini, kok gue nggak ngerti, kok bisa kartu kredit di dia? Kan berarti kan ada sistem verifikasi kan? Iya. Berarti itu pertanyaan gue. Nomor handphone lu segala. Iya dong, makanya gue bilang, hah? Makanya lu ganti nomor teleponnya? Nggak hanya itu doang. Ulah-ulah yang lain-lain tuh banyak. Tapi kalau yang kemarin ini gue ganti nomor itu karena gue waktu di umroh nih ya, itu gue mencapai panas sampai 50 derajat mas. Karena kerjaan kita bikin gambar, bikin konten, handphone mau nggak mau kan lu pegang. Gue dipakai itu handphone pakai kipas. Lu pernah nggak gue handphone pakai payung? Panas soalnya. Jebol coy. Iya, terus lama-lama hang, lama-lama gini, gitu sebenarnya. Enggak, tapi yang kantor lu apa aja yang diambil? Wah gila, abis gue dibikin miskin. Harddisk. Ini yang paling gak tegur tuh. Lu gak tegur? Gue kan udah resign. Gitu. Kok lu sih either buy apa tol? Gue gak tegur dia. Terus? Nah ini si tolol tiba-tiba dia kan chatin gue terus, Pak semangat. Adalah kajian di rumah. Otak gue gini, udah deh, undang aja deh, dia pasti datang, kasihan. Mas. Gue bilang kan. Ya, gua jadi tahu. dia ngasih tahu dia nganggur. Oke. Ya kan dalam hati gue, ngapain lu ke gue? Gue cuma mulut doang nih. Ngapain lu ke gue? Tolol kan? Ya, terus. Gue bilang, terus akhirnya itu keren. Padahal karyawan yang tahu tentang kartu kredit itu Allah. Terus gue undang karena menurut gue gini, Mas, semua orang itu kita harus kasih kesempatan. Gue tuh, gue kasih kesempatan untuk berubah. Tapi kan udah 200 juta. Wah mantap coy. Udah kayak gitu dia datang ke tempat gue, mukanya sedih banget. Sedih, ya Allah, kita sampai nggak tega banget ngelihatnya. Sampai kita, Pak gue. Ya Allah, dia nggak punya kerjaan. Ntar ngomong nih gue ngomong sama dia, ya udah kalau lu mau nih yang kosong di HRD, lu mau nggak HRD? Mau Pak, saya siap. Dibayar berapa aja kata dia. Gitu. Ini lu terima kerja. Iya. Gue suruh kerja lagi deh tuh si tolol. Tiba-tiba pada saat itu kan gue bilang gini, ini kan kayak karena kan pendapatan berkurang, jadi lebih baik kita kurang-kurangin aja deh gitu. Udah gue diemin dong. Pas dari situ gue kok bilang yang ini jual aja, nggak laku Pak, nggak ada yang ngambil kamera di sini, nggak usah ke kantor begitu. Lama gue suruh datang. Ternyata. Jarak kantor gue kan Lebak Bulus, deket banget ke rumah gue. Lama banget. Akhirnya ngomong lah satu karyawan. Gak ada kameranya. Kantor itu udah hampir setengah kosong. Hah? Gimana? Kosong gimana? Gue bilang begitu. Jadi Dan dia bawa penjualnya sampai nginep-nginep di kantor. Pakai mobil box coy. Wah gila. Lah, security kantor gue kagak curiga orang dia HR. Lebih menarik dibandingkan gosip Anda. Hah? Gue bilang gini, tidur di sana deh. Iya. Dia bawa. Bayangin tuh. Terus dia datang ke gue nangis, nangis lagi capek banget nangis mulu. Nangis, tapi gue udah gak mau ngeliat. Gue gak kenal aja dia nangis, gue bisa. Kenapa ya dia? Gue bisa begitu orangnya. Ini gue tekad, ya Allah, gak mau nengok matanya, gue gak mau nengok. Maksudnya gue tuh orang lebih gak tegaan. Iya. Bukan berarti dia make ajian, bukan, tapi gak tega gue ngeliat, apalagi bapak-bapak ya. Gue gak mau tahu gimana caranya balik. Ya, lu mau nyicil gaji, kagak ketutup. Ya orang semua itu kan isinya. Nah, lo bayangin gak? Dari perjalanan kantor gue MOP sampai terakhir itu hilang. Aduh. Hilang. Gue jual lagi kontennya.
Ya, gue kan ada beberapa konten-konten yang memang series ya. Ya drama-drama gitu kan. Iya, jadikan produk gitu kan. Iya, dan itu kan sering dibeli kalau TV lagi nungguin program baru. Iya. Lu bayangin ya? Hilang semua. Hilang. Terus itu orang gimana sekarang? Udah pernah gue masukin, terus keluar karena tunggu jaksa ya. Jadi apa? Tahanan jaksa. Tapi gue harus ngelampirin slip gaji dia. Lah kita bingung kan? Lah slip gaji dia. Lah orang dia yang bikin slip juga. Dia yang ini juga. Iya. Lu bayangin gak? Belum setahun ini mah. Belum setahun. Berarti hidup lu dalam waktu setahun. Oh seru. Lu mau yang mana ceritanya gue ada. Dalam waktu setahun ini. Ah bener. Tuh. Yo bayangin tuh. Ini gue ceritakan lo karena lu rasain bagaimana perjalanan close the door lo kalau seandainya materinya hilang, materi aslinya. Wah, bisa gila kita. Gila lo bisa itu. Gila kita. Itu kan aset. Gila, berarti dalam setahun ini bisnis iya. Yang kalau ayam mah gue pokoknya gue lepas udah itu mah urusan dia lah. Ya kan? Ya. Nah, oke. Kondisi lu sama anak-anak gimana? Ya kalau kondisi gue ya begini. Kalau kondisi bisa gue WhatsAppan gitu ya. Tapi ya cuman sekedar begitu doang. Gak bisa untuk ini gak bisa karena lu tahu kan kakak itu dari kecil sama lo jadi lu tahu dia bete lu tahu dia dingin lu tahu dia mau happy dia tahu ya kan jadi kalau gue cecer terus untuk tapi kalau lu kayak lagi main nih lu ngomong lo memang lu mesti keluarin itu mau nggak mau ya tapi kan kalau gue bahas lagi kisah kita sebelum bercerai udah cerai. Nah ini yang dibahas adalah tentang ini gitu. Intinya cuma anak doang kan? Iya udah ketemu Ani. Udah gitu aja. Gitu. Tapi kalau memang akhirnya ini keras ini kan sebenarnya kan harus ada yang lembut. Lagi sedih gini. Iya karena kalau lu nggak salah ngapain mohon maaf. Itu gue terbiasa dari dulu. Iya itu ya benar. Iya namanya kita salah nggak salah mohon maaf tidak pernah salah. Iya gue sorry ya, gue tuh bisa gitu. Even lu yang gue nggak, misalnya ada orang yang gue nggak kenal, gue bisa gini. Gue mah mau ada di titik terendah pun mas, gue mah anak pasti gue duluin. Tapi kalau gue sampai kayak begini, ini udah fatal menurut gue. Gitu, jadi. Karena kewajiban lu jalankan. Ada lagi nih, enggak. Ini konteksnya tentang anak, udah titik, jangan merembet kemana-mana. Lu merembet cerita-cerita masa lalu ngapain? Sekarang gue tanya, lu pernah gak mungkin punya hidup ya lu gak punya cerita buruknya? Mungkin kan? Ya gini lah, kalau dulu cerita buruk dan sebagainya dulu bertahannya juga begitu lama ya kayak urusan dari mana? Nah maksud gue gini, mau apapun lupakan. Ya, jadi bukan gue ngegampangin, bukan, gue support. Gitu. Jadi maksud gue tuh mani udah poinnya tentang anak. Udah itu doang. Tapi kan orang dengan ketakutan biasanya akan mencari-cari yang lain. That's the point. Mungkin. Kan, masalahnya. Menurut itu menurut lo ya. Terus secara psikologi kan kalau memang urusannya tentang anak dibereskan tentang anak, apalagi sudah ada masalah pengadilan udah iya kan ya? Iya pengadilan. Bukan. Even gue kalah pun, ya minimal akan ada. Sebenarnya kalau ikutin dari yang awal udah beres. Ya benar. Gue nggak minta apapun. Tahu udahlah ini kita solid aja. Tapi kan jawabannya kan ada ininya dia di rumah, ada ininya di rumah, tempat yang nyaman. Bukan itu. Tapi kan ketika dibahas lagi, dulu sebelum menikah itu mulu pembahasannya. Jadi ngomongnya gak akan nyambung. Makanya akhirnya tuh kalau gue gak boleh nyambung ngapain gue ngelibatin orang. Gak nyambung. Ditanya gimana jawabannya gimana ke gue. Gitu jadinya satu titik di sini. Ntar dia merembetnya kemana-mana. Jadi iya. Udah gitu aja. Udah lawyer aja lah gitu ya. Gue itu tipe yang tinggi ya ini sama siapapun gue. Iya. Oke, sip. Oke, baik. Yuk. Udah trauma dari kecil tuh denger hal-hal yang menurut gue sebuah intimidasi gitu. Jadi tapi kalau lu tanya gue nih sekarang. Gue ada rasa gak percaya diri gitu. Di mata anak gue tuh ada rasa gak percaya diri. Kenapa? Kalau gitu ya. Iya tuh gini.
kita panggil ini. Bintang tamu berikutnya adalah pasangan ayah dan anak yang kompak sekali. Mana harus gue yang ngerti gak? Terus harus acting. Harus acting. Lucu banget sayang. Terus coba sayangnya gimana? Kalau ngungkapin sayang ke iya. Lu tau gak? Nyes. Hati tuh lu bayangin. Tapi gue gitu. Dalam hati gue topeng. Inilah topeng. Ya tapi gue akhirnya langsung pas break. Nah itu tuh apa tuh? Begitu lu ke depan dulu apa yang terjadi dulu? Oh gue cari penghiburan aja. Udah gak air mata? Enggak. Ya memang ini yang Allah mau. Termasuk perjalanan gue untuk gue disuruh sabar. Mungkin. Gue nangis juga emang anak gue akan datang. Enggak kan? Ya, enggak. Punya uang. Dan lu bantu. Kita tolongin masuk rumah sakit. Lu bayangin tuh. Tolol gak tuh? Lu bayangin tuh. Hah? Di situ ya. Enggak, tunggu. Itu setelah itu pisahnya kenapa sama lu? Siapa? Ya orang itu. Iya memang udah gue ngurangin karyawan. Oh. Karyawan ya memang daripada lu terus-terusan juga gue gak bisa bayar. Iya. Iya kan? Terus habis itu kejadian lu disikat. Mantap bleh. Oke, gue mau ambil positif ya. Iya. Oke, gue coba gitu. Tapi pertanyaan gue tadi adalah gini sebenarnya. Tapi ada kan orang-orang yang lu bantu dan tetap ingat dan sayang sama lu ada? Ada bantu dan gue lupa. Yang tiba-tiba dia datang sendiri gitu. Ada ya. Ada. Berarti tidak semua manusia seperti itu. Enggak semua manusia. Tapi yang gue bingung ini dendamnya kenapa? Ya itu makanya. Gue nggak pernah pakai uang dia. Gue nggak pernah ini dia. Lu keluar juga gue sudah selesai semua. Gitu jadi maksud gue gini. Udahlah gitu gue. Itu kesalahan gue. Ini tuh dari mana sih? Sifat lu dari mana sih? Ayah, ibu? Bokap ya. Bokap gue banyakan udahlah. Ngomel doang. Ibu keras. Nyokap gue biasa aja. Tapi nyokap gue juga bukan tipe orang-orang yang teriak gitu, bukan. Tapi nyablaknya iya. Oke. Nyablaknya dia iya. Tapi lu lebih ke ibu atau ke ayah? Bapak orang banyak ngeliatnya mukanya ke bapak ya. Ke bapak. Iya. Tapi waktu gue gendut banget ya. Bener, gede banget tuh gara-gara Ipan Gunawan setan. Dia apa aja makan. Makanya dia gede, gue gede. Iya. Leher sampai resign, lu tau nggak? Apa nggak ada leher gue begini? Dia ke dokter, kalau habis dia ke dokter lupa dokter gendut lagi dia tuh. Iya, memang tuh. Nah, udah dimain aja lagi temanya. Dia temanya lagi kurus. Iya deh. Iya deh, gue sih iya aja. Iya, bener. Iya. Bener. Entar gue janjian sama dia ke Friends tuh. Dia mau makan. Ntar dia mau makan enak katanya. Dia bukan yang mau ke Friends ya? Dia mau ke Friends sama Mas ditagih ke sana juga. Gue takut ke sono digosip. Iya tuh Haji, tuh Haji mulutnya lemes. Dia ngundang gue ke sono. Ya kan gue lihat ini mau wah Dia kan ke gue gini, lu nggak mau curhat ke gue? Gak dapet. Ini pasti tayangnya kesel dia. Makanya gue ngomel, kurus ngomel. Gue bilang lu gak berubah. Iya gara-gara dia gue pernah gede banget. Iya udah gede banget sama dia. Kalau baju dibilang jelek mulu kalau gak pakai bros. Giliran gue pakai bros udah dikatain sama dia, mau kemana laki-laki pakai bros? Kurang aja nggak? Angin tuh gue sama dia. lah dia kalau pakai pakaian kayak gimana? Bukan lah. Siang-siang bolong pakai baju jaring-jaring. Lo bayangin. Iya gue kenal sama Haji Makmur, Haji Encep nggak? Dia repot hajinya. Gue gak ngerti. Lo bayangin tuh gue makanya lagi bilang, makanya kalau dia